Kata-kata bijak Arthur Schopenhauer yang sebaiknya diketahui dari sekarang. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama ditertawakan, kedua ditentang dengan kasar, dan ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan. Kekuatan kemauan, ibarat orang buta yang kuat, yang bisa mengangkat orang bodoh yang bisa melihat. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. Bakat mengenai sasaran yang tak mampu orang lain bidik. Kejeniusan mengenai sasaran yang tak mampu orang lain lihat. Perlakukanlah sebuah karya seni seperti seorang pangeran. Biarkan seni itu berbicara kepada Anda. Seringnya, kehilanganlah yang mengajarkan kita akan nilai sesuatu. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Bagaimanapun nasib menimpa Anda, jangan berikan kesempatan untuk kegembiraan dan ratapan. Semua hal penuh perubahan dan keberuntungan Anda mungkin datang kapan saja. Dua musuh kebahagiaan manusia adalah rasa sakit dan kebosanan. Mengatasi masalah adalah pengalaman yang amat menyenangkan. Jadi jika Anda tidak mencintai kesepian, Anda tidak mencintai kebebasan. Kebencian adalah urusan hati. Belas kasih adalah dasar semua moralitas. Dari sudut pandang kaum muda, hidup adalah masa depan yang sangat panjang. Dari sudut pandang usia tua, masa lalu yang sangat singkat. Bagaimana obat tidak menjadi obat ketika dosis sudah terlalu kuat? Sama halnya dengan para kritikus ketika mereka sudah melampaui ukuran keadilan. Setiap buku yang penting harus dibaca 2 kali. Banyak yang tidak kehilangan akal karena mereka tidak memilikinya. Bukan siapa yang muram, tetapi yang terlihat pintar terlihat mengerikan dan berbahaya. Otak manusia adalah senjata yang lebih hebat daripada cakar singa. Apa yang orang biasa sebut takdir biasanya hanya lelucon konyol mereka sendiri. Akan lebih baik untuk membeli buku jika Anda bisa menghabiskan waktu untuk membacanya. Jika seseorang mencurigai kebohongan, orang menganggap dirinya percaya. Karena dia menjadi kurang ajar, kebohongan semakin kuat dan kedoknya dibuka. Karena individualitas dan situasinya, semua orang hidup, tanpa kecuali, dalam batasan konsep dan pandangan tertentu. Alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan kecerdasan datang peningkatan kapasitas untuk rasa sakit, dan hanya dengan tingkat kecerdasan tertinggi penderitaan mencapai titik tertinggi. Banyak orang melihat bahwa penglihatan telah sepenuhnya mengambil alih tempat berpikir. Belas kasihan terhadap hewan begitu erat kaitannya dengan kualitas karakter yang dapat dikatakan dengan yakin, siapapun yang kejam terhadap hewan tidak bisa menjadi orang baik. Adalah keuntungan yang jelas untuk mengorbankan kesenangan untuk menghindari rasa sakit. Dengan kemampuan orang yang terbatas kesopanan hanyalah kejujuran. Tetapi dengan mereka yang memiliki bakat besar, itu adalah kemunafikan. Saya mungkin telah memahami dan mengajarkan apa itu orang suci, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah orang suci. Seorang pria bisa menjadi dirinya sendiri, hanya selama dia sendirian. Setiap seniman sama hebatnya dengan karya-karyanya yang terhebat. Bakat mencapai target yang tidak bisa dicapai orang lain. Jenius mencapai target yang tidak bisa dilihat orang lain. Banyak yang hidup terlalu banyak di masa kini, yang nekat, yang lain terlalu banyak di masa depan, yang pemalu dan peduli. Ide hidup pertama kita umumnya diambil dari fiksi, bukan fakta. Kami menghabiskan hari-hari indah kami tanpa memperhatikan mereka. Hanya ketika yang terburuk datang, kami berharap mereka kembali. Musik adalah melodi di mana teksnya adalah dunia. Orang kekayaan dan yang disebut kelas atas paling menderita karena kebosanan. Seorang pria bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak mencintai kesendirian, dia tidak akan mencintai kebebasan, karena hanya ketika dia sendiri dia benar-benar bebas. Untuk menempatkan terlalu banyak nilai pada pendapat orang lain adalah kegilaan umum. Kehormatan adalah suara hati bagian luar, dan suara hati adalah kehormatan batin. Keras kepala adalah hasil dari kemauan yang memaksakan dirinya ke tempat intelek. Landasan yang menjadi sandaran semua pengetahuan dan pembelajaran kita adalah hal yang tidak dapat dijelaskan.
Orang-orang hebat seperti elang, dan membangun sarang mereka di atas kesunyian yang tinggi. Semua kebenaran melewati 3 tahap. Pertama, itu diejek. Kedua, ditentang dengan keras. Ketiga, itu diterima sebagai bukti dengan sendirinya. Setiap tujuan yang dicapai adalah awal dari karir baru, begitu seterusnya sampai tak terhingga. Sulit untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri, tetapi tidak mungkin menemukannya di tempat lain. Tahun-tahun penutupan kehidupan seperti akhir dari pesta topeng, ketika topeng-topeng itu dijatuhkan. Tidak ada yang bisa melampaui individualitas mereka sendiri. Uang adalah kebahagiaan manusia secara abstrak. Dia, kemudian, yang tidak lagi mampu menikmati kebahagiaan manusia secara konkret mencurahkan hatinya sepenuhnya pada uang. Uang itu seperti air laut. Semakin banyak Anda minum, semakin haus Anda. Waktu adalah saat segala sesuatu berlalu. Anda harus berpikir paling tidak dan berbicara seperti kebanyakan orang. Apa yang biasa disebut takdir sebagian besar adalah kebodohan mereka sendiri. Jika seorang dewa telah menciptakan dunia ini, saya tidak ingin menjadi dewa, kesengsaraannya akan menghancurkan hatiku. Jika seseorang ingin memperkirakan keadaan seseorang sesuai dengan kebahagiaannya, seseorang seharusnya tidak bertanya apa yang menyenangkannya, tetapi apa yang membuatnya sedih. Kekuatan kehendak bagi pikiran seperti orang buta yang kuat yang memikul di pundaknya orang lumpuh yang bisa melihat. Kita jarang memikirkan apa yang kita miliki tetapi selalu tentang apa yang kurang. Karena itu, daripada bersyukur, kami pahit. Kritik umum dunia tidak akan memberitahu Anda apa yang telah berhasil, tetapi apa yang Anda lewatkan. Manusia pada dasarnya tidak peduli satu sama lain, tapi wanita pada dasarnya adalah musuh. Manusia tidak pernah bahagia, tetapi menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar sesuatu yang menurutnya akan membuatnya begitu. Mayoritas manusia tidak mampu berpikir, tetapi hanya percaya, dan tidak dapat diakses oleh akal, tetapi hanya oleh otoritas. Mengatasi kesulitan berarti mengalami kenikmatan penuh dari keberadaan. Perlakukan sebuah karya seni seperti seorang pangeran. Biarkan itu berbicara kepada Anda terlebih dahulu. Satu-satunya pria yang benar-benar tidak dapat hidup tanpa wanita adalah seorang ginekolog. Saya tidak pernah tahu ada masalah selain membaca 1 jam tidak mereda. Sebagaimana perpustakaan terbesar, yang tertata dengan buruk, tidak begitu berguna seperti perpustakaan yang sangat moderat yang ditata dengan baik, demikian pula jumlah pengetahuan terbesar, jika tidak diuraikan oleh pikiran kita sendiri, bernilai jauh lebih kecil daripada volume yang jauh lebih kecil yang telah berpikir berlebihan dan berulang kali. Seorang pesimis adalah seorang optimis yang memiliki fakta sepenuhnya. Setelah kematian Anda akan menjadi diri Anda sebelum kelahiran Anda. Setiap bangsa mengolok-olok yang lain dan semua orang benar. Siapapun yang pandai akan kurang memikirkan tentang apa yang ia bicarakan daripada tentang orang yang ia ajak bicara. Siapapun yang hidup dalam kekacauan bisnis atau kesenangan, tanpa pernah membuat masa lalunya sendiri, kehilangan kesabarannya. Tidak ada yang bisa melihat diri mereka sendiri. Maksud saya ini, setiap orang hanya melihat sebanyak dirinya di pihak lain. Prestasi terbesar dari pikiran manusia umumnya diterima dengan ketidakpercayaan. Sebuah bukti hebat dari subjektivitas menyedihkan manusia disediakan oleh astrologi, yang menghubungkan jalannya tubuh kosmis yang agung dengan semangat diri.